ya, mencari ketentraman. Litaskunu ilaiha, ya, litaskunu ilaiha, mencari ketenangan, tenang hidup. Kalau nikah kita mencari ketenangan, artinya kita ada yang nasihati, kita ada yang menemani dan sebagainya. Subhanallah, keutamaan menikah, ya, keutamaan menikah itu salah satu diantaranya adalah mendapatkan kebahagiaan dan menyempurnakan sebagian dari agama, ya, agama kita sempurnakan melalui pernikahan. Di dalam pernikahan kita ada ibadah bersama dengan suami dan istri dan anak-anak, luar biasa. Kita sholat berjamaah, kita ngaji bersama, kita menuntut ilmu bersama dan sebagainya. Saling nasihat menasehati, insya Allah indikator kebahagiaan itu akan kita rasakan, ya. Dan keutamaan banyak tujuan menikah, ya, diantaranya tujuan menikah yang paling adalah salah satu diantaranya adalah memperbanyak keturunan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah, ya. Kemudian menghalalkan hubungan, ya, hubungan suami istri. Kalau kita sudah menikah artinya kita sudah halal dan terhindar dari godaan atau azab atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu insya Allah akan sesuai dengan harapan, karena menikah kita sudah halal dengan pasangan-pasangan kita, ya, udah diberikan oleh pasangan-pasangan kita. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diberikan ketenangan batin karena sudah mempunyai pasangan yang soleh-soleha. Lalu insya Allah pasangan-pasangan yang soleh-soleha itu akan kita bawa, akan kita menemani kita sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kemudian indikator yang ketiga yaitu al-auladul abror, yaitu memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Kalau tadi kita mempunyai pasangan yang soleh dan soleha, sekarang memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Luar biasa. Memiliki anak yang soleh dan soleha adalah dambaan bagi setiap orang, dambaan semua orang, karena orang rumah tangga tujuannya adalah salah satu diantaranya adalah mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Luar biasa. Kalau tadinya kita sendiri kemudian mendapatkan jodoh, ya, diberikan jodoh oleh Allah, diberikan teman hidup oleh Allah, kemudian membina rumah tangga, ya, dengan tenang dan bahagia. Kemudian lahirlah pasangan-pasangan atau anak-anak atau putra-putri yang soleh-solehah. Insya Allah itu merupakan keberkahan. Insya Allah itu merupakan kebahagiaan yang tak ternilai, ya. Subhanallah. Dan anak-anak yang soleh itulah harapan kita kelak akan menyelamatkan kita, akan membantu kita menyelamatkan kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa innallaha indahu ajrun azim. Subhanallah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah olehmu bahwa hartamu, anak-anakmu itu semua adalah ujian bagimu. Ujian bagi siapapun atau bagi umat-umat atau umat Islam khususnya, ya, ujian buat kita semua umat, bahkan kita membicarakan dalam hal ini adalah umat Islam. Ya Allah Subhanallah, kita ini ternyata anak itu, harta dan anak itu adalah merupakan ujian yang sangat luar biasa yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang sangat besar. Subhanallah. Ujian itu bagaimana caranya agar anak dan harta tidak menjadi ujian? Nah, caranya bagaimana agar anak dan harta itu tidak menjadi ujian buat kita? Pandai-pandai kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pandai-pandai kita untuk membimbing anak-anak kita, pandai-pandai kita untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan harta yang kita keluarkan tidak ada pertanggungjawaban yang berat, karena kita sesuai dengan apa yang diarahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap harta yang kita miliki, harta yang sudah kita terima. Karena harta adalah titipan dari Allah yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sama anak-anak, istri atau suami itu termasuk harta, ya, harta atau titipan
dari Allah yang suatu saat akan kita pertanggungjawabkan. Suami bertanggung jawab atas istri-istrinya. Bagaimana istrimu? Apakah istrimu sudah solehah? Atau istrimu sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Atau sudah berhijab? Atau pakaiannya sudah sempurna? Udah memenuhi tuntutan syariah ilahi? Tuntutan Allah? Apakah sudah kau lakukan itu? Kalau tidak, maka suami yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai suami kita disiksa karena tingkah atau perbuatan istri yang lalai terhadap perintah Allah dan menjauhkan diri dari menjalankan atau menerjang larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Itulah, jangan sampai kita mendapatkan azab karena keteledoran kita. Kemudian istri bertanggung jawab pada anak-anaknya, bertanggung jawab atas anak-anaknya. Bagaimana anakmu setelah aku berikan, aku titipkan kepadamu, apakah kau sudah mendidik atau membimbing dalam hal kebaikan? Bagaimana dengan agamanya? Apakah kau sudah memberikan bimbingan yang benar terhadap anak-anakmu tentang agama? Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu berat ya. Kulukum rayu wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dikatakan setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terhadap siapa yang kita pimpin? Terhadap istri, terhadap anak-anak kita dan sebagainya. Istri bertanggung jawab atas anak-anaknya. Masya Allah. Kalau kita anak-anak kita soleh, insya Allah keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Idza mata benu in qata'a amaluhu, kata Nabi. Ila min salasin. Hadis ini sudah kita bahas di episode sebelumnya. Apabila anak Adam meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Ila min salasin. Apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang kita keluarkan dengan tulus dan ikhlas, insya Allah akan membawa keberkahan, insya Allah akan membawa kebahagiaan buat kita, diri kita, keluarga kita, putra putri, anak-anak kita yang kita sayangin semuanya. Insya Allah akan berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang kita pelajari di dunia, ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita amalkan, semuanya kita dapat kemudian kita amalkan. Masya Allah ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan menghasilkan akan memberkahkan. Apabila ilmu itu baik kita ajarkan, maka di akhirat nanti akan mengalir terus ya, pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Bahkan kita sudah meninggal tetap mengalir, kita ajarkan. Seperti kita mempelajari sebuah ilmu kemudian diajarkan kepada si A, si A kemudian mengajarkan lagi kepada si B, maka si B akan diajarkan lagi kepada si C dan seterusnya. Maka di antara A, B, C dan C itu kita tetap orang yang pertama mengajarkan, insya Allah akan kita bawa sampai ke akhirat. Sampai kapanpun ilmu itu diamalkan oleh orang-orang pertama yang kita ajarkan, maka pahalanya akan sampai kepada akhirat. Masya Allah, subhanallah.